kita mulai saja sambil menunggu para partisipan masuk ikut gabung ke room meeting ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu dan Bapak. Senang berjumpa kembali dengan Ibu dan Bapak dalam seminar online Virtual Koordinator Training Batch 6. Sesi keberapa ya sekarang? 5 ya. Hari Selasa tanggal 21 April 2020. Mengawali segala sesuatunya, pada sesi ini saya bertindak sebagai host. Saya sendiri sekarang mengajar di PAUD Nurul Muna, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Kemudian yang bertindak sebagai presenter ada Ibu Heni Puspitasari. Beliau merupakan guru di TK Trisula Perwari, Purwakarta. Kemudian sebagai moderator pada sesi ini adalah Bapak Irfan Bernandi yang bertugas di MTS Nurul Muna Kecamatan Bojong Purwakarta. Baiklah, sebelumnya yang sudah masuk di room ini dan belum mematikan mikrofonnya, silahkan dimatikan terlebih dahulu. Sebelumnya akan saya bacakan dulu tata tertib peserta Vikon pada sesi ini. Yang pertama, peserta Vikon dilarang mengaktifkan mikrofon selama presenter menyampaikan materi. Jadi ketika nanti pemateri menyampaikan pemaparannya, mohon untuk di mute mikrofonnya. Yang kedua, peserta dilarang share screen selama materi sedang dipaparkan. Yang ketiga, nanti peserta akan diberi waktu untuk tanya jawab dengan menuliskan di kolom chat atau klik gambar tangan untuk berbicara kepada pemateri langsung setelah moderator mempersilahkan untuk bertanya. Yang terakhir, peserta dilarang membuat kegaduhan selama materi sedang dipaparkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan langsung kepada moderator, Bapak Irfan. Bisa dimulai, Pak? Halo, Bapak Irfan. Ya, Bunda Ulfa. Ya, silakan Pak Irfan. Ya, silakan Pak Irfan. Saya kembalikan ke Pak Irfan. Sebelumnya, mari sebelum materi ini dimulai, marilah kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irfan selaku moderator. Mangga dipersilahkan, Pak. Terima kasih Bunda Ulfa selaku host pada meeting sore hari ini. Sebelumnya Bunda Ulfa dan Bunda Heni bisa mendengar dengan jelas suara saya, Bu? Ya, sudah jelas Pak Irfan. Ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Qala rabbi sodri wa yassirli amri datan lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu, Bapak, peserta instruktur VCT Batch 6 Jabar yang kami hormati dan yang sedang berbahagia, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini saya selaku moderator didampingi oleh dua orang bunda-bunda, dua orang wanita partner sejati selama tim VCT ini. Alhamdulillah saya didampingi oleh dua bunda yang cantik. Yang pertama Bunda Ulfa tadi yang selaku host yang alhamdulillah telah membuka acara ini. Lalu Bunda Heni yang insya Allah nanti akan memaparkan materi tentang kemampuan membaca anak untuk usia 4 sampai dengan 6 tahun.
Sebelum saya paparkan prolog pemateri, saya akan izinkan saya selaku moderator untuk membacakan kurikulum PT dari pemateri kita kali ini. Nama lengkap Heni Pitasari, SPDI. Beliau bertugas di TK Trisula Perwari. Alamat tinggalnya Kampung Baru, Kabupaten Purwakarta. Pengalaman mengajar beliau yaitu dari tahun 2003 mengajar di TK Trisula Perwari. Adapun pengalaman organisasinya, yang pertama beliau menduduki sebagai sekretaris IGTKI Kabupaten Purwakarta dan sekarang beliau juga menduduki jabatan sebagai sekretaris umum di Yayasan Trisula Perwari. Demikian kurikulum kita dari pemateri kita kali ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kemampuan membaca merupakan salah satu kemampuan dari 4 kemampuan komunikasi yang harus dan wajib dimiliki oleh setiap manusia, terutama untuk anak-anak yang dalam masa perkembangan. Kemampuan membaca merupakan kegiatan yang kompleks dan memang melibatkan berbagai keterampilan. Kegiatan membaca merupakan suatu kesatuan kegiatan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan. Tidak hanya mengenali huruf dan kata, tidak hanya menghubungkannya dengan bunyi dan makna, tapi serta juga anak harus bisa mengambil kesimpulan dari maksud bacaan tersebut. Ibu dan Bapak sekalian, mari kita simak detail dan rinci materi kemampuan membaca anak bersama dengan Bunda Heni Puspitasari, SPDI. Kepada Bunda Heni. Halo Bunda Heni. Halo Pak Irfan. Alhamdulillah. Ya Bunda Heni, kepada Bunda Heni kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Ulfa dan Pak Irfan yang telah memberikan waktu untuk paparan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih atas kehadiran di room ini. Perkenalkan, saya Heni Puspitasari, selaku presenter dan masih bertugas di TK Trisula Perwari. Baik Ibu dan Bapak, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang kemampuan membaca anak usia 4-6 tahun atau usia anak TK. Sebelumnya izinkan saya buka dulu, sharing dulu ini ya PPT-nya, Bu. Sudah terlihat ya Pak Irfan? Sudah Bu, jelas, dengan jelas terlihat. Ini kita kemampuan membaca pada anak usia 4-5 tahun atau usia TK. Nah, apa sih pengertian membaca itu sendiri? Membaca adalah tindakan menyesuaikan arti kata dengan simbol-simbol verbal yang tertulis atau tercetak. Kegiatan membaca dapat bersuara, dapat pula tidak bersuara. Jadi membaca pada hakikatnya adalah kegiatan fisik dan mental untuk menemukan makna dari tulisan. Sebenarnya apa pentingnya kemampuan membaca itu? Kemampuan membaca sangat penting. Anak yang senang membaca akan membaca baik. Sebagian besar waktunya digunakan untuk membaca. Anak-anak yang gemar membaca akan mempunyai rasa kebahasaan yang lebih tinggi. Mereka akan berbicara, menulis, dan memahami gagasan-gagasan rumit secara lebih baik. Membaca akan memberikan wawasan yang lebih luas dalam segala hal dan membuat belajar lebih mudah. Anak-anak yang gemar membaca akan mampu mengembangkan pola pikir kreatif dalam diri mereka. Nah, tujuan membaca itu sendiri, pertama mendapatkan informasi. Kedua, untuk mendapatkan kesenangan atau hiburan. Dan yang lainnya itu mencari nilai-nilai keindahan atau pengalaman estetis dan nilai-nilai kehidupan lainnya. Dalam hal ini, bacaan yang dipilih ialah karya yang bernilai sastra.
Baiklah, inilah tahapan-tahapan perkembangan membaca pada anak usia dini atau usia TK 4 sampai 6 tahun. Pertama, tahap fantasi. Anak mulai belajar menggunakan buku, melihat dan membalikan lembaran buku ataupun membawa buku kesukaannya. Yang kedua, tahap pembentukan konsep diri. Anak mulai memandang dirinya sebagai pembaca, di mana terlihat keterlibatan anak dalam kegiatan membaca, berpura-pura membaca buku. Tahap yang ketiga yaitu tahap membaca gemar. Anak mulai tumbuh kesadaran akan tulisan dalam buku dan menemukan kata-kata yang pernah ditemui sebelumnya. Dan anak pada tahap ini sudah mengenal abjad. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengenalan bacaan. Anak mulai tertarik pada bacaan, dapat mengingat tulisan dan konteks tertentu, berusaha mengenal tanda-tanda pada lingkungannya. Misalnya kalau anak melihat di kotak susu ada tulisan susu, nanti anak membandingkan karena sudah hafal abjad, jadi anak terus membandingkan dengan tulisan yang ada di kotak susunya, terus melihat di jalan ada seperti iklan, tulisannya dia mulai menghafal, membandingkan dengan huruf-huruf yang pernah dia kenal. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan membaca lancar. Pada tahap ini anak sudah dapat membaca berbagai jenis buku. Nah, kemampuan kesiapan membaca. Sebelum kita mengajarkan membaca, sebaiknya kita mengetahui kemampuan membaca pada anak. Pertama yaitu kemampuan membedakan auditorial, yaitu biasanya anak membedakan suara-suara ya, bisa membedakan suara-suara, memahami konsep volume, terus durasi rangkaian atau tekanan, tempo, pengulangan, dan kontras suara. Nah, ini membedakan juga bunyi-bunyi huruf. Nah, itu ada termasuk kemampuan membedakan auditorial. Kedua, kemampuan diskriminasi visual. Di sini anak harus belajar untuk memahami objek dan pemahaman. Anak menyalin bentuk-bentuk geometris seperti lingkaran, bujur sangkar, persegi panjang, segitiga. Nah, anak sudah mulai membuat bentuk-bentuk geometris dan mampu menghubungkan objek-objek berdasarkan warna. Terus menghubungkan bentuk serta latar belakang, mengemukakan detail pada sebuah gambar. Nah, ini termasuk kemampuan diskriminasi dalam visual. Yang selanjutnya itu kemampuan menghubungkan suara dan simbol. Pada akhirnya, anak harus mampu mengaitkan huruf besar dan huruf kecil dengan nama mereka. Misalnya, nama Pak Irfan, Irfan berarti dari huruf I. Nah, anak sudah mampu mengaitkan antara suara dan simbol hurufnya gitu ya. Selanjutnya yang keempat, kemampuan perseptual motoris. Kemampuan ini anak-anak harus cukup dewasa untuk mampu menggunakan otot halus tangannya ya, serta jarinya, dan melakukan koordinasi gerakan yang mereka lihat. Nah, dalam kegiatan ya, di sini anak menyusun puzzle, kegiatan sehari-harinya ya, atau menyusun manik-manik. Ini kan dalam rangka mengolah kemampuan motorik halus anak. Atau anak belajar megang pensil, membuat coretan, mewarnai gambar. Nah, ini adalah kemampuan perseptual motoris. Selain itu adalah kemampuan bahasa lisan. Pada anak taman kanak-kanak dengan kemampuan substansialnya untuk berbicara dan mendengarkan. Jadi anak di sini dilatih bisa berbicara, bagaimana bisa mendengarkan, mengingat dan mengikuti apa yang dikatakan guru misalnya di sekolah. Terus dia bisa mengungkapkannya kembali ya. Selanjutnya kemampuan membangun sebuah latar belakang pengalaman. Hal ini dapat dilakukan melalui bermacam-macam kegiatan.
kegiatannya yaitu ceritakanlah sebuah kisah menarik di kelas minimal 1 kali sehari. Nah, itu adalah dalam rangka membangun sebuah latar belakang pengalaman. Jadi biasanya kegiatan ini dilakukan TK begitu penutupan ya, kegiatan akhir untuk menanamkan nilai-nilai karakter anak itu, seorang guru TK biasa bercerita. Nah, ini sebuah kisah ini dapat membangun sebuah pengalaman bagi anak. Dan itu kisah menarik ini ceritakanlah itu minimal sehari sekali. Nah, itu juga bisa dikemukakan kepada orang tua siswa untuk melakukan hal itu biasanya sebelum tidur atau ketika anak sedang rileks ya. Kemudian buatlah pusat minat di kelas. Jadi kegiatan di kelas itu kegiatan yang bisa menarik anak itu berminat terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan berbagai baik metode maupun sarana dan prasarana terus media yang beraneka ragam. Itu akan membuat anak berpusat ke minatnya itu tumbuh ya. Selanjutnya yang dapat membangun sebuah latar belakang pengalaman yaitu ajaklah anak menonton film dan mendengarkan rekaman untuk membangun latar belakang pengalaman mereka. Jadi ajak menonton bersama ya tentunya sesuai umur anak tersebut ya. Tidak ada batasan mungkin ya dalam menonton ataupun biasanya orang tua suka kebablasan ketika memberi HP ya, jadi menonton sendiri. Tapi kegiatan di sini orang tua mendampingi anaknya dalam kegiatan nonton ini untuk memberikan pengalaman mereka. Selanjutnya, kemampuan kesiapan membaca itu yang harus diperhatikan interpretasi gambar. Tunjukkan sebuah gambar kepada anak dari buku atau file, dan ajaklah anak menginterpretasikan gambar secara kreatif. Jadi, siapkan misalnya buku atau gambar yang biarkan anak suruh bercerita dengan gambar itu, bagaimana apalagi yang belum bisa membaca, meskipun ada bacaannya, biasanya bacaan kemana anak, tapi karena sudah tahu pengalaman, misalnya ada hujan, hari ini turun hujan, karena gambarnya itu misalnya ada hujan. Nah, itu dibiasakan juga dilatih supaya anak juga tumbuh minat bacanya. Selanjutnya harus diperhatikan juga tentang kemampuan kesiapan membaca, yaitu progresi dari kanan ke kiri. Progresi dari kanan ke kiri maksudnya ini kegiatan ya Bu, Pak. Buatlah kalender kelas bertumpuk. Tunjukkan kepada anak bahwa membaca dimulai dari sisi tangan kiri ketika membaca keras kepada anak. Buatlah anak meletakkan potongan komik dengan rangkaian dari kiri ke kanan. Itu untuk melatih progresi dari kiri ke kanan. Jadi membaca itu dari kiri dan ke kanan gitu. Selanjutnya penggunaan bahasa mulut. Bagaimana penggunaan bahasa mulut ini? Buatlah sekelompok anak-anak ikut serta dalam kegiatan seperti membagi waktu, percakapan, bermain drama, dan bermain peran. Nah, selanjutnya yaitu pengenalan melihat kata. Ajarkan kata-kata yang umum dipakai dan diajarkan, dan anjurkan tiap anak untuk memperhatikan bentuk yang unik atau karakter khusus tiap melihat kata. Misalnya dari bentuk hurufnya, anak tolong misalnya sebutkan huruf yang bentuknya bulat atau bunyinya O gitu ya. Itu adalah pengenalan melihat kata juga. Atau yang berawalan huruf A, kata yang berhuruf A gitu. Anak bisa di sana dilatih untuk melihat kata itu sendiri ya. Yang selanjutnya itu lateralisasi. Banyak jenis kegiatan berbeda yang dapat mendorong anak untuk belajar membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri. Juga kaki kanan, kaki kiri. Jadi dibiasakan kanan, kiri,
kiri kanan, kadang kebalik ya ketika guru mengajarkan cermin guru menghadap ke anak ketika karena guru kanan emang tangan kanan, maka anak nanti mengangkatnya malah tangan kiri gitu karena sejajar dengan guru. Nanti harus diajarkan juga kepada anak bahwa ini loh sebenarnya posisi kiri, kalau anak-anak di sebelah sini maka tangan ini, ketika menghadap ke sana maka sebelah kirinya sebelah sini. Nah, itu adalah salah satu lateralisasi. Selanjutnya yaitu koordinasi gerak. Koordinasi gerak ini kebanyakan kegiatannya kegiatannya itu adalah main game dalam program pendidikan. Nah, ini adalah membantu koordinasi gerak anak yang tentunya melatih motorik kasar anak. Lalu, bagaimanakah tanda-tanda kesiapan membaca pada anak TK? Pertama, kita dapat mengetahuinya dengan apakah anak sudah dapat memahami bahasa lisan. Kemampuan ini dapat diamati pada waktu bercakap-cakap dengan anak, atau apabila dia disuruh melakukan sesuatu atau diberi pertanyaan tentang sesuatu. Ketika kita menanyakan satu hal dan anak menjawab yang lain, kemungkinan apakah kita yang menyampaikan kata-katanya kurang sederhana atau yang rumit dimengerti anak atau tidak. Tapi penggunaan bahasa yang sederhana, jadi kita dapat mengetahui anak itu ketika mampu menjawab sesuai pertanyaan yang kita tanyakan. Yang kedua, tanda kesiapan membaca pada anak itu, apakah anak sudah dapat mengucapkan kata-kata dengan jelas. Nah, ini dapat diamati pada waktu anak bercakap-cakap. Dan ketika anak itu mengatakan atau menanyakan sesuatu. Kadangkala kalau anak yang kecakapan bahasanya, misalnya dia cadel atau kurang jelas dalam berkata, kalau sama seorang guru tidak memberikan stimulus, dia itu akan merasa malu karena ketika bicara takut ditertawakan oleh temannya. Nah, di sini guru mungkin harus mempunyai berbagai metode agar anak belajar untuk mengungkapkan kata-kata yang dia pahami, yang dia bisa, dan melatih supaya apa yang diucapkannya itu jelas. Yang ketiga, tanda kesiapan membaca itu kita dapat tahu apakah anak sudah dapat mengingatkan kata-kata. Ini percakapan di atas dapat dipergunakan untuk melihat kemampuan, terutama dengan menanyakan objek-objek tertentu ya. Misalnya hari ini ini adalah tangan. Diingat bentuk atau ini adalah sebuah apel gitu ya. Nah, nanti dicoba lagi apakah ingat besok itu anak tahu nggak ini bahwa ini apel. Nah, itu adalah anak mengingat kata-kata. Atau di TK juga suka main permainan berbisik. Bu guru mengungkapkan dua kata, misalnya buah apel. Dan anak terus menyampaikan. Ketika anak yang ada kurang, maka ketika sampainya lagi ke teman yang lain itu biasanya ada yang suka berbeda dengan apa yang awal dikatakan. Nah, tanda-tanda kesiapan membaca selanjutnya adalah apakah anak sudah dapat mengucapkan bunyi huruf. Nah, kita biasanya mengenalkan huruf vokal dulu ya. Dari dibuka mulutnya A, I, U, E, O, dan bu guru di sini perannya atau orang tua harus secara vokal itu harus jelas mengajarkan kepada anak. Selanjutnya, apakah anak sudah menunjukkan minat membaca? Nah, itu bisa kita lihat juga, misalnya dari keinginan anak untuk memegang buku, membuka-buka buku bacaan, atau meniru membaca, serta mencoret-coret kertas. Nah, itu kita lihat minat. Ketika anak sudah ada ketertarikan terhadap buku, coret-coret, nah itu anak dapat kita lihat bahwa anak itu sudah menunjukkan minat membaca. Selanjutnya, apakah anak sudah dapat membedakan dengan baik? Membedakan di sini terutama membedakan suara atau bunyi dan objek-objek. Jadi kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan pendengaran dan penglihatan. Nah, lalu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca?
Faktor yang pertama yaitu motivasi. Motivasi merupakan faktor yang cukup besar pengaruhnya ya terhadap kemampuan baca anak. Karena motivasi sering membuat anak ketertarikan terhadap suatu bacaan, suatu buku, dan anak timbul untuk bisa membaca. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhinya lingkungan keluarga. Dalam keluarga tentunya orang tua, apalagi seorang ibu, mempunyai peran yang sangat besar. Sebab seorang anak memerlukan keteladanan dalam membaca. Ketika anak sering melihat ibunya sering membaca buku, atau kalau di rumah sering mengaji, lihat ayahnya juga sama, misalnya sering baca, dan lingkungan sudah terbentuk, maka dalam kondisi itu anak juga tertarik. Akhirnya kan nanti bisa Bu belikan buku cerita atau dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu faktor kemampuan membaca anak. Dan yang ketiga yaitu faktor bahan bacaan. Minat baca serta kemampuan membaca seorang dipengaruhi oleh bahan bacaan. Bahan bacaan yang kurang menarik bagi anak dapat mematikan minat anak untuk membaca. Ketika kita memberikan buku cerita kepada anak dalam bentuk tidak bergambar misalnya, atau gambar yang bukunya warnanya hitam putih, tidak menarik, dan hurufnya kecil, itu biasanya tidak menarik untuk anak. Tapi anak itu sangat tertarik dengan bentuk gambar maupun warna dari buku itu sendiri, serta bentuk tulisan. Biasanya kalau untuk anak itu tulisannya itu sederhana, besar ya, tidak kecil-kecilnya, itu adalah bacaan yang dapat menarik kemampuan membaca anak ya. Nah, ini bagaimana sih proses membaca itu sendiri? Menurut Holdaway pada tahun 1986 menyatakan ada proses yang memungkinkan anak mempelajari kemampuan membaca. Pertama, yaitu pengamatan terhadap perilaku membaca. Caranya yaitu dengan dibacakan atau melihat orang dewasa membaca. Nah, itu pengamatan perilaku membaca. Jadi anak itu tadi melihat bagaimana di lingkungan sekitarnya itu orang dewasa terutama membaca buku, ayahnya juga, ibunya. Nah, kalau di sekolah disediakanlah bagaimana bu guru membacakan buku, itu adalah hal yang dapat menarik anak untuk tumbuh minat bacanya. Yang kedua yaitu kolaborasi. Menjalin kerjasama dengan individu yang memberikan dorongan motivasi dan bantuan bila diperlukan. Nah, ini ada kolaborasi dengan baik orang tua ya. Jadi sama-sama memberikan kerjasama dengan anak supaya anak ini bisa dalam proses membacanya itu bisa lebih baik ya. Yang ketiga yaitu proses anak mencoba sendiri apa yang sudah dipelajarinya. Ketika anak sudah mempelajari huruf-huruf yang dia kenal, terus kemudian dia menggabungkan dengan bacaan yang dilihatnya. Nah, itu adalah proses anak mencoba sendiri apa yang sudah dipelajarinya. Yang keempat yaitu untuk unjuk kerja dengan berbagi apa yang sudah dipelajarinya dan mencari pengakuan dari orang dewasa. Ketika anak misalnya sudah bangga membaca namanya sendiri, ini loh Bu, nama aku. Nah, ketika itu orang tua sebaiknya memberikan penghargaan, baik orang tua atau guru, lalu memberikan misalnya pujian dan sebagainya, karena itu merupakan proses membaca anak. Nah, apakah strategi pengembangan kemampuan membaca anak? Yaitu pertama, pendekatan pengalaman berbahasa, yaitu melalui bermain dengan metode pengajar yang tepat untuk mengembangkan kemampuan membaca serta melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat memberikan berbagai pengalaman bagi anak. Ini merupakan tugas kita semua, baik guru ataupun orang tua, dalam mengajarkan
tidak kaku, tapi melalui permainan, melalui kegiatan yang membuat anak itu berminat mengikuti kegiatan tersebut, dan seperti tidak dipaksakan untuk belajar membaca, tapi dia menyenangi kegiatan itu, dan anak bisa gitu dengan mengenal huruf, atau misalnya dengan permainan, itu anak akan lebih tertarik dan biasanya kemampuan membacanya akan lebih cepat. Selanjutnya strateginya itu kita harus memperhatikan motivasi dan minat, memberikan berbagai aktivitas, serta memperhatikan perkembangan dan kemampuan membaca yang dimiliki anak. Nah, ini mungkin harus disesuaikan bagaimana minat dan motivasi anak. Ketika anak belum termotivasi atau belum berminat, kita tidak bisa memaksakan, tapi kita harus bisa merangsangnya ya. Nah, ini metode pengembangan membaca untuk anak usia TK atau usia 4-6 tahun. Pertama, pendekatan pengalaman bahasa. Guru menggunakan kata-kata anak sendiri untuk membantunya belajar membaca. Kedua, yaitu metode ponik, pengenalan alfabet. Metode ini mengandalkan pada pelajaran alfabet yang diberikan terlebih dahulu kepada anak-anak dan mempelajari nama-nama huruf dan bunyinya. Jadi anak-anak di sini diajarkan tentang bagaimana bunyi huruf. Nah, ini harus jelas dan harus terus berulang ya. Jadi diingat terus ya. Bagaimana Pak Irfan? Ini selanjutnya yaitu metode pengembangan membacanya itu dengan lihat dan katakan. Nah, ini anak-anak belajar mengenali kata-kata atau kalimat-kalimat keseluruhan. Kalimat keseluruhannya bukannya bunyi-bunyi individu ya. Anak membenai kata-kata, misalnya kata sapi atau kata ayam. Nah, anak mendengarkan itu secara seluruh dan diucapkannya, serta mengulangi hal itu, melatih anak selain melatih vokalnya, juga anak supaya mengingat bunyi hurufnya dan kata-katanya ya. Nah, ini ada metode pendukung konteksnya, yaitu anak bila sedang belajar membaca sangat penting untuk menggunakan buku-buku yang benar menarik bagi anak. Seperti halnya tadi bahwa anak akan lebih tertarik kepada bacaan yang bergambar, dan tulisannya tidak terlalu kecil ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang saya paparkan pada kesempatan ini. Mangga ada yang bertanya atau ini melalui chat. Mangga Pak Irfan. Ya, Bu Heni, terima kasih. Memang kemampuan membaca untuk anak sekarang susah ya Bu ya, nyuruh anak untuk membaca. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, sebetulnya dengan kemudahan teknologi, literasi itu memudahkan dalam membuat anak. Tapi untuk menumbuhkan minat baca anak memang kadang-kadang itu susah untuk dipraktekkan, Bu. Ya, betul. Ya, Ibu, Bapak yang saya hormati, sekiranya ada pertanyaan, sanggahan, atau misalkan Ibu dan Bapak berbagi ilmu tentang kemampuan membaca anak, kami persilakan Ibu dan Bapak untuk bertanya melalui chat room yang sudah kami sediakan. Tampilan presentasinya sudah ditampilkan semua, Bu Heni? Sudah, Pak. Oh, sudah. Bangga yang mau bertanya. Iya, ada Bu Ima, ada Bu Jajah di sini. Ibu Luki Lestari, Wilujeng Sumping, Ibu Paryadi, Siti Aisyah, Ibu Tuti, dan juga Ibu Juni.
Sepertinya saking jelasnya penjelasan dari Bu Heni. Iya, sebenarnya gini, kalau di TK itu pembelajarannya sih, kalau bahasa misalnya kan ada kelompok A dan usia 4 sampai 5 tahun itu biasanya kan kelompok A ya. Dan ada usia kelompok B itu 5 sampai 6 tahun. Dan itu biasanya targetnya juga target kemampuannya itu bisa dibedakan, Pak Irfan. Pertama kalau Iya, Bu. kelompok A itu atau kelompok usia 4 sampai 5 tahun biasanya anak mengenal untuk usianya ya, anak di sini mengenal simbol-simbol huruf dan anak itu biasanya dikenalkan untuk khusus kelompok A itu usia 4 sampai 5 tahun dulu itu simbol-simbol huruf terus kan ya dan dengan jelas gitu. Terus anak disuruh membuat coretan, yaitu adalah targetnya ya, anak itu mampu kalau secara indikator capaian perkembangannya. Selanjutnya usia 4 sampai 5 tahun anak meniru atau mengucapkan huruf A sampai Z. Itu adalah capaian perkembangan bahasa untuk 4 sampai 5 tahun. Dan selanjutnya indikatornya itu anak dapat menghubungkan benda yang konkret dengan lambang bilangan, itu termasuk pengenalan simbol ya, dalam hal membaca ya, keaksaraan juga gitu ya. Nah ini biasanya kelompok A itu tidak lebih ke jauh, hanya targetnya itu mengenal simbol huruf. Lalu kalau untuk kelompok B di sini menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal. Misalnya anak sudah mengenal bentuk huruf A. Nah, itu kalau biasanya kelompok A itu hanya bunyikan ya, menirukan, nanti lama-kelamaan hafal. Nah, kalau untuk kelompok B kita kenalkan dulu, tapi nanti mengenal simbol huruf yang dikenalnya. Kadang kan anak tidak semua bisa hafal tentang huruf ya. Makanya ada sebagian misalnya hanya hafal huruf vokalnya saja. Nah, itu adalah kemampuan kelompok B. Dan juga di kelompok B itu capaian perkembangannya anak mengenal suara huruf awal dari nama-nama benda yang ada di sekitarnya. Nah, itu ketika anak sudah capaian perkembangannya dia sudah mengenal huruf awal, apel dari huruf A misalnya, atau misalnya dari huruf A apalagi gitu ya, apel, ayam. Nah, itu anak dengan menunjukkan nanti misalnya ada kata gitu, ada tulisan, oh ini ada A-nya. Nah, itu sudah bisa, atau melingkari yang huruf awalnya sama. Nah, itu kegiatan huruf kelompok B misalnya itu sudah tercapai perkembangannya gitu ya. Ya, Bu Hen. Terus Bu Hen, sebentar, Bu Hen. Oh iya, gimana Ya, Pak Irfan? sepertinya ada pertanyaan. Oh, mangga. Saya bacakan ya, Bu Hen ya. Mangga Pak Irfan. Pertama, pertanyaan dari Ibu Tuti. Pertanyaan seperti ini, Bu. Bagaimana caranya untuk membangun konsentrasi pada anak, terutama anak usia balita? Mangga, Bu Hen. Ini maksudnya konsentrasi belajarnya ya, atau konsentrasi kegiatan mungkin ya. Pertama. Konsentrasi dalam hal ini membaca mungkin, Bu. Oh iya. Konsentrasi untuk anak. Ya. Pertama kita siapkan dulu, terutama medianya yang anak senangi. Apa misalnya ya? Anak dulu, ini hanya pengalaman pribadi, hanya sharing mungkin ya. Ada anak yang emang tidak konsentrasi, biasanya di kelas itu berputar terus. Tapi karena guru mengetahui bahwa anak itu misalnya senang ketika saya memegang boneka jari gitu ya, boneka tangan, sambil suara yang berbeda. Nah, ketika itu maka saya bercerita dengan menggunakan boneka yang dia senangi. Di saat dia tidak konsentrasi atau sedang ngobrol dengan teman dan sebagainya, ketika saya memegang boneka yang dia senangi dan saya dengan suara ya
karena bercerita tuh harus menguasai suara-suara ya, berbeda suara gitu. Dia langsung konsentrasi dan mendekat, ingin mendengarkan apa yang akan saya ceritakan. Nah, mungkin itulah metode apa kita lihat minat anak itu apa dulu dan menggunakan berbagai metode mungkin yang akan menarik anak untuk konsentrasi gitu ya. Itu mungkin Pak Irfan. Iya ya Bu. Jadi pertama bacaannya sesuai dengan minat. Setelah itu kita kasih materi yang sekiranya sesuatu materi yang menarik sesuai dengan minat dan bakat anak yang tersebut. Seperti itu kali Bu Heni ya? Iya betul Pak Irfan. Iya, selanjutnya Bu, ada pertanyaan dari Ibu Ima. Banyak orang tua ingin anak usia TK langsung bisa baca anaknya Bu. Bisa baca, pinter baca, cuman kita harus sabar kan Bu. Banyak tahapannya, tapi orang tua pengennya langsung cus bisa baca kalimat. Sok pusing, kadang-kadang katanya Bu, kalau ada orang tua suka minta instan seperti itu. Ujung-ujungnya suka ada kata-kata, mending sekolah jangan di TK, mending di tempat tes aja karena bisa baca dengan cepat, katanya seperti itu Bu. Tanggapan Ibu Heni seperti apa? Mangga Ibu Heni. Itu betul sekali Bu Ima, dilema di masyarakat kita ketika menyekolahkan baik di TK atau di PAUD ya, anak itu nanti keluar supaya bisa membaca. Terus pintar berhitung, itu target mereka. Pada awalnya saya pun suka terganggu ya, bukan terganggu, suka berpikir mungkin orang tua wajar mungkin ya orang tua berpikir seperti itu. Tapi kadang tidak memperhatikan kemampuan anaknya. Artinya kemampuan anaknya ini anak itu minatnya kemana dulu gitu. Nah makanya salah satu strategi saya biasanya ya, pertemuan pertama saya itu mengadakan parenting. Terus kalau kita sendiri yang mengungkapkan dari sekolah mungkin tidak percaya, bukan tidak percaya ya, itu mah alasan bu guru mungkin ya. Tapi kita memanggil dari kerjasama dengan pihak yang lain dan itu nanti mereka menjelaskan tentang psikologi anak, bagaimana penanganan anak, efeknya kalau membaca dipaksakan dan usia-usia berapa yang istilahnya wajib anak itu nanti bisa baca, bagaimana metodenya orang tua mengajarkan ke anak. Nah itu nanti dijelaskan oleh, biasanya saya panggil psikolog. Jadi alhamdulillah ternyata orang tua itu sedikit-sedikit paham dan nanti selaku gurunya mempertegas gitu bahwa kemampuan anak ibu tuh misalnya kan Bu anak saya kok belum bisa baca tapi anak saya itu nulisnya sudah rapih misalnya gitu. Nanti itulah kemampuan anak ibu dan kelebihan anak ibu. Insya Allah nanti untuk tahap selanjutnya kita harus sabar. Terus aja sering komunikasi dengan orang tua dan mengadakan pendekatan. Dan ada orang tua yang sudah SD itu sampai nge-WA lagi Bu, betul kata ibu bahwa anak saya itu minat membacanya itu sekarang. Tapi alhamdulillah yang dulu pas masuk TK dia itu malu, tidak bisa gaul, maka kata ibu betul bahwa sosialnya, kemandiriannya dulu dilatih dan sekarang alhamdulillah keluar TK udah mandiri, minat bacanya terus tumbuh. Nah itu mungkin yang perlu ditanamkan ke orang tua, diajak bicara gitu ya. Jadi orang tua bukan salah ya, mungkin emang ada keinginan seperti itu dan pihak sekolah mungkin harus lebih bijak juga dalam menjawab, mungkin itu Bu Ima. Ya Pak Irfan. Ya Bu, ya terima kasih Bu Heni, jawabannya sangat jelas. Ya memang kadang-kadang Bu kita suka dilema, betul Bu. Tanggapan orang tua dan terkadang juga Bu dari pihak SD-nya, kalau misalkan ditanya dari TK mana, kalau misalkan TK-nya itu sudah mengajarkan cara membaca anak dengan cepat yang memang belum waktunya, itu biasanya dengan senang hati SD menerima. Tapi kalau misalkan tidak, terkadang suka dilemanya seperti itu Bu. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang sudah hadir. Ya. Tadi ada chat dari Ibu
Ima katanya hatur nuhun Bu Heni, sangat jelas sekali penjelasannya. Bismillah intinya katanya Bu, Iya. seperti itu Bu Heni. Iya, terima kasih Bu Ima dan rekan-rekan semua yang ikut support ya mungkin di kegiatan ini. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih sudah ikut bergabung dengan pemateri kita kali ini. Mudah-mudahan materi kita kali ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pembelajaran dan kegiatan pendidikan kita di lembaganya masing-masing, terutama wabil khusus untuk guru-guru yang peserta didiknya dari usia 4 sampai 6 tahun dalam hal ini pendidikan anak usia dini. Kami aturkan rasa terima kasih dan mohon maaf dari segala kesalahan baik itu prakata maupun dari teknis kegiatan kita kali ini. Saya tutup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bunda Uul. Silakan Bunda Uul. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Irfan. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Heni yang telah memaparkan materinya yang begitu asik ya kalau kita bahas lebih lanjut. Ini sebetulnya karena mohon maaf, ini para partisipan yang hadir, ini karena mungkin kita berkecimpungnya di dunia PAUD, jadi apa yang kita sampaikan tentang anak usia dini. Mudah-mudahan apa yang tadi Bu Heni sudah paparkan, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil. Sekalipun ibu bapak partisipan bukan dari PAUD, tapi bisa menerapkan anak-anak didik kita atau anak kita sendiri di rumah dengan cara yang tadi Bu Heni paparkan, tips-tips yang Bu Heni jelaskan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah hadir di room ini.